wabarakatuh. Nama saya Akroman SPBI, pendamping sosial program Keluarga Harapan Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Dalam hal ini saya akan memberikan gambaran penanganan dan pencegahan stunting dalam modul permasalahan stunting pada sesi permasalahan sosial. Perlu kita ketahui bahwa permasalahan stunting perlu diketahui beberapa dampak dan penyebab terjadinya stunting. Untuk itu, mari kita saksikan tayangannya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu. Dalam hal kesempatan ini kita masih dapat bertatap muka kembali dalam kegiatan rutin kita, yaitu pertemuan kelompok yang insya Allah kita adakan setiap 2 minggu ataupun 1 bulan sekali. Adapun tema ataupun permasalahan yang kita bahas pada pertemuan kita pada hari ini yaitu tentang pencegahan dan penanganan stunting bagi sumber daya manusia kesejahteraan sosial dalam modul permasalahan stunting pada sesi 1 yaitu permasalahan sosial. Dalam tema kita pada kali ini ada beberapa langkah yang perlu kita bahas, yaitu ada 4 langkah. Adapun langkah pertama yaitu memahami konsep diri. Jadi konsep diri dalam arti dalam modul ini berarti memahami konsep diri secara individu, memandang diri kita sendiri secara utuh. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, memandang diri kita secara utuh di segi emosional, kemudian segi fisik, kemudian juga di segi pengetahuan. Salah satu contoh seperti ini, kita tahu prinsip diri kita, individu kita, saya sehat, beda dengan orang lain yang tidak sehat. Kemudian saya mampu melakukan sesuatu, tapi orang lain tidak mampu. Berarti kita tahu kelebihan dan kekurangan diri kita masing-masing. Itulah arti ataupun makna dari memahami konsep diri. Kemudian di sini tentang mengenal potensi yang ada pada diri kita. Setelah kita tahu konsep diri kita, kepribadian kita, berarti kita menganggap diri kita memiliki kelebihan daripada orang lain. Nah, kita bisa membandingkan orang ini sehat, kita bisa membandingkan kita sehat daripada orang lain. Salah satu contohnya tema kita hari ini yaitu tentang stunting. Bapak Ibu tahu stunting itu apa? Belum tahu. Jadi stunting itu, ada yang sudah tahu? Bapak tahu stunting itu apa? Belum. Ibu tahu Ibu? Stunting belum. Jadi stunting itu Bapak Ibu, pengertian stunting itu tinggi badan anak tidak sesuai dengan rata-rata anak seumurnya. Itu adalah stunting. Kemudian stunting itu dalam arti bahasa dasarnya itu pendek. Cuman pendek itu bukan berarti stunting. Jadi di sini ada gejala, ada dampak, dan ada akibatnya nanti anak-anak kita stunting. Kemudian setelah kita tahu stunting itu apa, ibu-ibu mau tidak anak kita ada yang stunting? Tentu kita tidak mau. Kemudian sudah pasti kita punya harapan besar kepada anak kita. Setelah besar nanti anak kita mudah-mudahan bisa jadi ini, jadi polisi, jadi TNI, atau jadi PNS lah, segala macamnya. Diibaratkan dengan sebuah pohon besar.
di sini kita rata-ratanya petani. Kita sebelum kita menanam, kalau kita mau dengan hasil yang memuaskan, tentu kita pelihara dengan baik, kemudian kita tanam dengan baik-baik, kita pupuk akarnya dengan baik-baik. Untuk apa? Tujuannya nanti agar hasilnya juga lebih baik. Nah, begitulah kira-kira terhadap pengasuhan ataupun pencegahan dan penanganan stunting ini tadi. Kemudian langkah yang kedua, pengertian stunting itu tadi, stunting ini sangat rentan terjadi pada usia emas. Usia emas itu yaitu 1000 hari pertama kelahiran, mulai dari 0 hari pertama ibu hamil sampai umur anak 2 tahun. Ini sangat rawan terjadinya gejala stunting itu tadi. Kemudian selanjutnya penyebab stunting itu ada 2 penyebab. Yang pertama penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab secara langsung ini salah satunya kurangnya asupan gizi terhadap anak di usia 0 sampai umur 2 tahun itu tadi, yang kita sebut dengan 1000 hari pertama kelahiran. Kemudian mengalami penyakit berulang seperti diare, sakit perut, itu salah satunya kekurangan asupan gizi. Kemudian kurang imunisasi dan posyandu, kemudian mengakibatkan anak mudah mengalami sakit. Kemudian kurangnya kebersihan lingkungan, kebersihan diri seperti tidak membuang air besar atau tidak membuang air kecil, ataupun membuang air kotoran kepada tempat yang memang setianya. Kemudian tidak membuang air besar di jamban yang sehat, di mana jamban yang sehat itu seperti ada kloset, kemudian ada air, ada atap, dan ada dinding pelindung. Kemudian selanjutnya penyebab tidak langsung, kurangnya stimulasi dan rangsangan terhadap anak. Jadi stimulasi itu, Bapak Ibu, perlu saya jelaskan, stimulasi itu adalah rangsangan terhadap anak untuk perkembangan diri dan perkembangan otaknya. Misalkan anak umur 2 sampai umur 4 tahun, anak-anak ini sudah hobi, sudah tahu artinya bermain, mendengar, kemudian juga melihat, sering juga meniru. Jadi disitulah nanti kita ajarkan anak ini mungkin belajar berbicara, belajar makan pakai sendok, kemudian setelah makan belajar mencuci tangan, kemudian setelah makan juga nanti sudah bisa belajar nyuci piring, membantu ibunya di dapur. Itulah yang disebut dengan stimulasi atau rangsangan untuk perkembangan pertumbuhan anak ini dalam gejala pencegahan stunting. Kemudian selanjutnya tetap datang ke posyandu dan mendapatkan imunisasi lengkap. Kemudian bagi ibu hamil, di samping memakan makanan yang bergizi seimbang, juga wajib memakan tablet tambah darah 1 tablet setiap hari. Kemudian selanjutnya langkah keempat yaitu dampak stunting. Nah, ini perlu kita ketahui, dampak stunting ini Bapak Ibu, salah satu contoh dampak stunting itu kepada salah satu anak. Kalau misalnya nanti kita temui anak ini ada yang dampak stunting, ciri-ciri stuntingnya, silakan dilaporkan kepada layanan kesehatan ataupun pendamping sumber daya manusia, kesejahteraan sosial. Jadi dampak stunting ini bisa jadi dalam pertumbuhan anak itu terhambat, kemudian daya tangkap kurang maksimal, kemudian prestasi anak juga kurang baik, prestasi pada saat dia mulai menduduki bangku pelajaran pada intelektualnya. Kemudian anak merasa minder dan tidak percaya diri karena bergaul dengan teman-temannya, dia merasa ada kekurangan daripada fisiknya, yaitu pendek tadi itu. Nah, kemudian anak mudah terkena penyakit. Itulah dampak stunting. Jadi dampak stunting ini ada 3
tiga simbol, yaitu 3G. Yang pertama gagal tumbuh, gagal kembang, dan gagal metabolisme. Jadi gagal tumbuh itu tinggi badan dan berat badan anak itu terhambat pertumbuhannya. Itu namanya gagal tumbuh. Bisa jadi kurang, tidak tambah, kemudian tingginya tidak sama, tingginya tidak sesuai dengan usia seumurnya. Gitu. Kemudian gagal kembang ini bisa jadi kita artikan dengan gagalnya perkembangan otak, gagalnya perkembangan emosional, karakter, kemudian pola pikir dan tingkah laku anak ini, itu namanya gagal kembang. Kemudian gagal metabolisme, karena kekurangan asupan gizi dan vitamin di dalam tubuh tadi, karena tidak imunisasi, karena tidak posyandu, jadi anak-anak ini gampang sakit. Itulah gagal metabolisme namanya. Kemudian langkah yang terakhir, bagaimana upaya pencegahan pada anak stunting tersebut. Itu dibutuhkan peran dari orang tua, baik bapak maupun ibu, dan keluarga yang ada di sekitar. Yang pertama yang harus kita lakukan, yang pertama itu yaitu konsep memahami diri tadi. Kemudian menjaga lingkungan agar selalu tetap bersih. Kemudian membudayakan cuci tangan. Kemudian setelah dan sebelum makan itu kita ajarkan anak kita untuk mencuci tangan. Kemudian bagi ibu hamil juga tetap memakan makanan dan bergizi. Kemudian selalu diberikan perhatian yang penuh dengan kasih sayang. Itu. Kemudian ibu hamil dan ibu menyusui harus makan makanan bergizi yang seimbang dan minum tablet tambah darah satu kali satu hari. Kemudian aktif imunisasi dan kemudian terus melakukan stimulasi terhadap ibu hamil dan anak usia 0 sampai umur 6 tahun. Kemudian jika mendapatkan informasi kalau misalnya ada di sekeliling kita yang anaknya stunting, jangan kita labelisasi. Maksudnya labelisasi kau stunting, kau pendek. Jadi jangan seperti itu, melainkan tidak, kita mendukung dan menyampaikan kepada orang tuanya agar anaknya, dan kita bantu memberikan makanan-makanan yang bergizi dan yang seimbang supaya anak ini terbebas dari penyakit stunting. Itu. Mungkin Bapak Ibu sudah panjang lebar yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat menjadi bahan renungan dan kemudian dapat kita praktekkan di rumah masing-masing. Mungkin ada ibu yang saat ini memiliki anak yang usia balita, kemudian mungkin ada juga yang persiapan melahirkan. Mudah-mudahan tema kita pada hari ini dapat kita praktekkan nanti di rumah kita masing-masing. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.